Kak, saya minta tolong sama Cindy buat share screen ya, Kak. Oke, bisa-bisa. Tunggu sebentar ya, Kak. Cindy-nya lagi mencoba untuk Oke, connect gitu. oke. Kalau nggak bisa, aku aja yang ngerasa nggak apa-apa. Oke, Kak. Sebentar ya. Udah bisa ini Kak. Saya share screen ya. Oke, oke, coba-coba. Oke, jadi teman-teman, maaf langsung mulai dari Dewi Prami karena ada keperluan adat. Jadi Dewi Prami duluan presentasi sebelum kita pembukaan. Oke, untuk selanjutnya nanti didengar dulu ya teman-teman. Bisa dimulai. Oke, makasih, Kak. Jadi, ini merupakan konsep bonding. Untuk bagian aku, eh, ya bisa di next. Nah, jadi hasil dari aku untuk gimana sih konsep bonding yang asik dan relevan apa setelah aku telaah. Jadi aku nemu apa namanya kayak tema yang cocok, misalnya kayak atau konsep kayak gimana sih yang bisa diaplikasiin ke maba-maba 2024, yaitu maba 2024 yang aktif dan eksploratif. Nah, di sini poin pertama itu di mana pendamping atau mentor seperti yang kita tahu memiliki peran yang penting dalam setiap kelompok bonding. Nah, di setiap pertemuan itu diharapkan pendamping itu bisa berkomunikasi dengan masing-masing individu dalam kelompok. Di mana kita tuh sebagai TK harus memberikan arahan kepada tim pendamping gimana caranya supaya membuat dalam kelompok itu semuanya itu bisa terbuka dalam artian diajak adik-adiknya buat mengeluarkan pendapat mereka biar nggak ada yang kayak diem atau nggak diajak berkomunikasi gitu. Aku harap nanti maba-maba itu bisa berkomunikasi secara aktif, mengeluarkan semua pendapatnya, kemudian mau berekspresi tentang TPKH dan lain sebagainya. Kemudian eh, ini kan karena aku juga belum tahu nanti konsep kelompoknya akan sama ketika bonding atau ketika bonding apa namanya bonding kelompok sama TPKHD. Jadi gimana kalau misalnya ketika mereka bonding itu di mana mereka tuh apa ya mempersiapkan performance ketika TPKHD. Jadi ketika bonding itu kan ada 6 atau sampai 5 kali pertemuan, 5 sampai 6 kali pertemuan. Jadi di sana tuh mereka udah prepare sebelum TPKHD di mana mereka misalnya mau menampilkan drama atau gimana nyanyi gitu. Jadi ketika bonding itu mereka mempersiapkan itu gitu loh. Bukan cuman ngobrol-ngobrol terus main game santai, at least mereka ada hal yang perlu dikerjain. Habis itu yang kedua poinnya saat bonding, mentor itu menilai peserta mana yang paling aktif. Nanti saat TPKHD masing-masing kelompok mengirimkan satu peserta paling aktif. Nah ini tuh sebenarnya aku mikirnya kayak apa tim pendamping itu menilai dari eh, masing-masing individu yang ada di kelompok mana sih maba-maba yang aktif mau mau memberikan pendapatnya atau yang paling aktif lah ketika ketika melakukan bonding itu sehingga nanti ketika TPKD pas di acara puncaknya kita bisa manggil satu-satu dari
yang paling aktif itu mungkin kita bisa kasih hadiah kecil-kecilan gitu. Sebenarnya untuk konsep bonding asik dan relevan ini nargetin gimana caranya supaya si tim tim mentor atau tim pendamping itu bisa ikut membuat mabanya tuh juga kayak asik aja gitu. Maksudnya kayak saling uh, chit chatnya tuh kayak nyambung gitu loh. Kita TK itu memberikan apa namanya eh apa sih namanya eh memberikan ide-ide yang kreatif yang bisa mereka lakuin ketika bonding, misalnya kayak FGD gitu. FGD kan forum group discussion. Nah, bukan cuma main games ketika bonding, eh, tapi kita juga memberikan materi-materi yang emang layak buat didiskusiin. Ini ya Kak, ini baru pemikiran kasar aja dari yang aku apa dari materiku tuh kan aku pilih gimana sih konsep bonding yang asik dan relevan untuk maba-maba. Itu tuh benar-benar dari tim mentor itu benar-benar uh, harus memberikan gimana ya, dia itu mentor tuh perannya penting banget gimana maba-maba itu bisa lebih aktif, terus bisa mengeksplor gimana sih TPKH, terus mau mengenal tim-tim angkatannya, baik itu angkatan sepantarannya dia maupun angkatan di atasnya dia gitu. Terus gimana di tiap pertemuan TK itu sama kayak aku bilang tadi, di setiap bonding itu harus kita memberikan topik apa sih yang seharusnya kita bahas, bukan cuman kalau kalau yang dari pengalamanku kemarin ketika kita bonding itu kan 2 kali ya. Yang pertama itu kita sama sama mentor, abis itu kita cuma ngobrol biasa doang, itu tuh cuma 1 jam doang, abis itu kita pulang. Itu yang kedua itu kita campur bondingnya sama satu kelompok, abis itu main game, habis itu pulang. Ya emang itu seru, itu memang bonding yang gimana ya, ya ada plus minusnya, di sisi lain sedikit yang datang, mungkin ketika itu waktu itu sibuk, tapi ya at least kita memberikan apa ya, sedikit eh, apa kayak apa sih topik-topik yang bisa kita bahas. Kalau setahu aku ini dengar dari temanku ya, kalau yang dari Kristen itu tiap bonding itu, ini contoh ya Kak, tapi gak mungkin sih kita realisasikan karena mereka itu ada satu kitab. Nah, di kitab itu karena itu kan tim pembina Kristen ya. Jadi mereka itu ini membahas satu satu bab, kalau nggak salah satu bab atau 2 bab dari kitab. Nah, mungkin kita bukan bukan maksudnya membahas begawan kita, tapi adalah yang kita bahas ketika pertemuan. Ini namanya TPKH kan. Bukan cuma membawa Hindunya, tapi gimana kita dalam organisasi mungkin di ITS atau di luar ITS pokoknya gitu. Di situ, nah ketika selesai nih kita mungkin memberikan si peserta memberikan feedback melalui G-form atau sedikit conclusion atau kesimpulan dari topik yang tadi mereka ngapain aja sih setelah bonding. Jadi kita punya outputnya setelah dari pertemuan dari pertemuan mentor sama pesertanya gitu. Atau kalau mau yang lebih seru, TK itu nanti kita bisa mikirin suatu challenge atau misi ya yang bisa bisa dikerjain sama si eh, maba-mabanya per kelompok. Jadi eh, aku kepikiran sih kayak main game sih sebenarnya. Jadi kita ngasih challenge, terus mereka selesain pas atau tebak-tebakan gitu, terus mereka bisa kerjain bareng-bareng. Habis itu nanti pas TPKHD dikasih tahu deh siapa aja yang benar gitu. Gitu sih Kak. Mohon maaf ini suaranya kecepatan atau gimana. Makasih Kak Jo. Oke, oke, aku udah tangkap. Oke, jadi itu sebenarnya udah menjawab apa yang mau aku bahas hari ini. Tapi mungkin
bakal lebih detail langsung ke alurnya gimana. Oke, kalau udah Prami emang nggak bisa lanjut, boleh leave aja nggak apa-apa karena ada acara adatnya. Iya Kak, nanti aku minta ininya ya, Iya ya, recordnya. nanti Makasih aku banyak. upload di YouTube kok ini biar gampang kayak tonton. Thank you banget Kak Oke Jo, oke, maaf ya. oke oke teman-teman semua, selamat malam. Aku share screen ya sekarang ya. Ini mungkin aku akan dulu beberapa yang hadir ya. Em, aku hadir, Ani hadir, Chandra hadir, Daya Pram juga hadir, Desa hadir, Sidi hadir. Oke, jadi biar cepet aja kita langsung coba ke ini dulu basa-basi bentar. Oke, apa kabar teman-teman yang boleh jawab di chat, kabarnya gimana? Baik apa gimana nih gitu. Eh, Desta gimana Desta? Kabarnya Desta? Keadaan baik dan baru bangun, maaf banget. Oh Hehe. my God. Ya emang liburan tuh emang nggak pengen apa-ngapain ya gitu. Dan aku disuruh ngelaprak dua oh my God. Oh ya siapa yang di Bali? Siapa yang di Bali dulu ya? Siapa yang di Bali? Yang pasti bukan saya. Ih, aku di Bali, aku di Bali, aku di Bali. Siapa aja nih? Siapa aja yang di Bali? Iya, soalnya ada usaha Busaki kan, lumayan kan, kita berdoa. Jadi ke Bali guys. Kalian di Surabaya ada makanan nggak? Soalnya kan pada tutup nggak sih? Ayo Des, gimana Des? Di Surabaya makan apa? Saya mau masak, Oh, oke, stok buka beli-beli. sih. Kalau yang lain, oh masa, oke. Apalagi ya? Ya sebenarnya basa-basi aja sih guys. Komunistas, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan liburan ya lagi bentar masuk, jadi ya bakal berkutat lagi dan mungkin lebih sibuk karena kuis dan lain-lain. Jadi ini ini ya biar kalian tahu gambaran dan bisa buat bekal penugasan biar gak gupuh gitu nanti. Oke, sebelumnya aku mau starter dulu nih. Starter ini udah panas sih, aku mau starter lagi. Ada yang bisa nebak gak ini itu apa? Coba yang nebak apa ya? Pokoknya aku hitung poin kalian dari setiap pertemuan. Tebak dong, tebak dong. Kalau mau jawab, resan dulu, resan dulu. Resan bukan Toms. Oke, kayak Desta duluan nih di sini. Desta, ayo. Tantangan seru. Oke, bener apa enggak ya? Oke, bener banget Desta. Itu tantangan seru ya. Oke, next masih ada banyak. Next. Kamu turun dulu rasanya. Oke. Sini. Buku cerita, Kak. Oke, bener banget buku cerita. Ini kalian udah main semua kayaknya. Ada lagi. Ayo, apa ini? Oke, sini lagi. Oke. Komputer lelet. Ih, kok bisa sih? Oke, ayo. Bener. Next lagi. Oke, Chandra. Radiasi matahari. Oke, bener. Karena Rani yang nggak dapat jawab, nanti Rani yang menyimpulkan ya. Aman nggak, Ran? Halo. Halo Kak. Iya. Suara saya masuk ya? Masuk. Sebelumnya mohon maaf Kak, saya lagi posisi di luar, jadi tadi ada beberapa suara tuh nggak masuk. Mungkin kalau yang salah Oke. saya simpulkan mungkin dari yang saya lihat sama teman-teman jawab aja ya. Oke, mungkin ya, kayak nanti gampang aja kok. Yang penting ada kesimpulan aja nanti ya. Oke, sekarang kita masuk Eh, ke
notulensi. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini untuk bahasan kemarin kan aku juga janji ngasih draft ya. Oke, maaf baru karena selama di Bali itu ternyata banyak acara ya, banyak rainan dan ya agak susah juga nyari waktunya. Jadi ini draft bersama TK, udah ada di deskripsi grup, di draft PSDM juga yang PSDM. Jadi ini draft TK, dan kita buka draftnya. Tampilannya tuh bakal kayak gini. Di sini ada baceman grandison tahun lalu, bacemannya Grand tahun lalu, terus ada baceman IC Dharma 2023, dan juga baceman Jaras Dharma tahun lalu. Dan di sini Grand Design tahun lalu, dan ini kalau kalian klik ini draft kita tuh yang TK 2024, diklik aja. Nah, di sini tuh udah ada notulensi tiap rapat, Grand Design Dharma tahun ini aku bikin template-nya sama Grand Timeline PSDM. Jadi di sini kita ngelihat kira-kira PSB itu kapan, WP Maba itu kapan, dan ini bakal selalu diupdate sama PSDM. Nah, oke itu udah. Terus ini tampilan kasaran Widya Dharma juga ada di sini. Oke, kita balik dulu ke brainstorming ya. Ini folder yang pertama. Nah, di sini itu bakal ada PPT ide kalian ataupun apapun yang kalian boleh video apapun itu nanti kumpulin di sini aja biar kita bisa bahas bareng-bareng kalau meet. Terus di sini ada event. Ini buat yang event-event aja yang kemarin ada dari Prami, Rani sama Cindy untuk event. Terus ada keperluan Jaras. Ini buat Desta, ini punyamu. Kamu bebas kamu nginin apa Jaras, jawaban Jaras, ke cutting gimana, mungkin voice record ataupun gimana. Itu di sini dan KPI nanti untuk ini Chandra sama aku bakal sering diskusi masalah KPI ini karena nanti KPI itu kamu nggak buat semuanya, tapi kamu kayak merapikan, menyusun nanti dan menghitung KPI-nya itu tugasnya Chandra nanti. Nah, di sini kita referensi, aku AA-in biar ya paling atas kalau di HP dan paling kiri kalau di laptop, dan ini notulensinya. Dan kalau kita lihat Grand Design di dalamnya kita klik ya. Nah, di sini tuh di Grand Design ini aku perkecil dulu. Oke, di sini aku 75%. Di sini contoh KPI-nya itu di sampingnya. Contoh KPI. Nah, di sini tuh ada KPI tahun lalu langsung, di mana ada tujuannya, dan nilai besarnya, bobotnya itu udah ada di sini yang tahun lalu gitu. Contoh tahun lalu sama ini tampilan, tapi ini tampilannya belum aku perbarui karena perlu diskusi sama veteran dulu kapan pastinya ya. Karena ada GDP juga jadi perlu beberapa penyesuaian. Nah, di situ udah grand design, terus ini grand taman tadi juga udah, ini taman kasaran. Jadi ini kasaran yang belum tentu pasti fix tanggal segitu, tapi mungkin tanggal segitu. Jadi eh es- KSM itu apa? Itu yang kayak mediful itu Kak. Mereka kan buat desain stok gitu, buat Oh, gitu. template-template. Bukan, grand design tuh ya, ya gitu. Kalau bahas PSDM ya. Nah, di sini itu untuk timeline-nya, jadi kasarannya itu dari database kan baru-baru yang UTBK baru pengumuman ya sekitar Juni ya, aku kurang tahu nanti aku lihat lagi. Jadi ya mungkin kita baru fix fix banget itu akhir Juli semoga karena Agustus sudah PSB kan. Jadi Agustus ini udah pasti PSB, terus kita rekap lagi, validasi lagi siapa yang keterima ITS dan masuk ITS, siapa tahu keterima tapi ngambil yang lain. Nah, ini baru kita nyusun kelompoknya. Welcome party, di welcome party ini kita kelompok kasih tahu siapa aja TP-TP-nya. Baru penugasan, nah itu ke buku angkatan kan tahun lalu. Mungkin kalau kalian ada ide lain, ini bakal bisa diganti penugasannya sama tentang waktu pengumpulannya. Lalu forum evaluasi penugasan, nanti kita evaluasi apakah penugasannya itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh semuanya atau gimana. Baru roadshow, staf magang, masa staf magang, pra TPKHD dan TPKHD, dan selesai. Jadi itu untuk tambahan keserannya. Nah, ini untuk keperluan-keperluan. Mungkin KPI ini bakal, sebenarnya Grand Design ini masuk ke KPI nanti. Bentar, aku masukin aja deh. Oke, ini KPI di sini. Oke, udah Grand Design. Nah, di sini ada beberapa hal yang aku mungkin bakal tegasin lagi.
Oke, ini untuk notulensinya udah ada, drive-nya, terus tambahan kasaran di sini diklik aja, terus grand design di sini diklik aja. Nah, event ini kemarin kan ada Rani, Dewi Prami, Cindy, di mana bertugas membuat alur forum. Kamu bisa lihat di sini ya, di drive sini itu ada baceman kan, kita balik lagi ke TK. Dan di sini itu kamu klik yang IC Bina Dharma 2023 untuk yang event ya. Di sini tuh ada alur forum, peraturan, lautan malam gimana, pembagian job check. Ini aku kurang tahu pembagiannya, tapi mari kita abaikan pembagian job check. Terus ini pengumpulan penugasan, uang katanya di rekap juga di sini ada. Jadi ini bisa dijadikan contoh buat kalian yang event. Mungkin aku bakal copy ya biar nggak lupa. Nah, itu untuk yang event. Terus yang untuk KPI, itu bakal referensinya itu di... Wait, bentar. Ini kita balik ke awal. Ini yang TK. Terus ini yang KPI itu kita di sini sebenarnya, di sheet ini. Ini tuh yang tahun lalu sudah sama perhitungannya dan bobot-bobotnya itu udah ada semua di sini. Nanti mungkin aku minta PIC-nya Chandra untuk lebih jelasnya, bakal aku jelasin. Enakan waktu di Surabaya aja biar lebih paham, karena ini lumayan Excel aja. Sebenarnya kalau udah ada rumusnya tinggal klik aja. Ini untuk granisannya tahun lalu. Ya, tahun lalu banyak banget. Kayaknya kita nggak usah sebanyak ini deh. Yang penting intinya itu dapet. Oke. Ini untuk granisa tahun lalu. Jadi mungkin eh, ini jadi referensi untuk yang KPI, bagian KPI. Terus untuk jaras administrasi Desta, ini aku udah siapin banget buat kamu khusus ya. Ini jaras kerja Dharma ini khusus referensi buat Desta. Di sini udah ada hearingnya gimana, pertanyaannya, hearing ke angkatan 2019 gimana, 20 gimana, terus jaring aspirasi ke anggota TPKH dari angkatan 20 sampai 23 itu gimana pertanyaannya. Terus nanti ini jawabannya gimana itu nanti Desta bisa dibuat mungkin cicil dari sekarang dari formnya sama hearingnya nanti kita ke Kak Adi kamu buat aja kayak konsepan pertanyaannya apa aja nanti diskusi ke aku PC aja nggak apa-apa atau di grup nanti aku janji sama Kak Adi masalah itu gitu. Jadi ini untuk Jaris Dharma di filenya itu di sini aku coba kasih notulensi juga. Jadi untuk referensinya nanti untuk jarkomnya juga menyusul aja nanti jarkom untuk buat grup mereka. Oke, udah. Oke, nah ini untuk ini aja sebenarnya yang aku mau sampaikan ini untuk tugas-tugas kalian, referensinya dan alur berpikirnya nanti biar kita enak gitu ke depan biar nggak kupu-kupu dan banyak waktu yang bisa dimanfaatin. Ya, gitu. Nah, di sini aku tuh mau nugasin kalian. Ini tugas ya teman-teman buat semuanya. Tugas. Nah, kalian bisa buat tujuan Bina Dharma. Nah, ini referensi tujuan tahun lalu. Jadi, tujuan tahun lalu itu adalah mewujudkan mahasiswa TPKH 2023 yang profesional, yang maaf, yang memberikan mahasiswa TPK 2023 yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan profesionalitas dalam setiap tindakan yang dilakukannya baik di lingkup angkatan maupun TPK secara umum. Jadi ini untuk tujuan tahun lalu kayak gini. Nah, aku tuh pingin kalian buat kayak gini yang lebih relevan sama ya realistis lah untuk diterapin di angkatan yang sekarang gitu. Nah, kalian bisa cari referensi tujuan kayak gini di visi misi Kahima, KBM, SRD atau PSDM himpunan atau BEM atau bahkan visi misi calon kepala daerah. Jadi kamu bisa cari referensi untuk tujuan ini di mana aja. Jadi aku minta kalian nanti punya masing-masing itu eh,
tujuan gitu dari versi kalian, apa sih tujuan kita, dan dari tujuan ini kita bisa buat yang lain. Kalau udah ada tujuannya kayak gini kan gampang ya. Kalau ada tujuannya ini, kita tujuannya apa, tujuan besarnya apa, dan nilai besarnya itu ada dua, pengeluaran sama profesionalitas. Bobotnya sekian. Berarti apa aja toolsnya, indeks nilainya, mengenal tuh artinya mahasiswa TPK ini mau mengenal katanya. Jadi gampang kita buat nilai kecilnya itu apa aja gitu. Nah jadi aku minta tiap orang itu bertugas untuk membuat tujuan dari Bina Dharma. Ini tugasnya untuk referensinya di bawah. Contohnya itu bisa kalian cari di mana aja. Mungkin pakai AI juga nggak apa-apa, tapi disesuaiin ya. Jadi ini untuk masing-masing. Deadline-nya mungkin, hmm, bentar, aku mau ngasih tujuan ini nggak terlalu banyak sih guys. Kalau aku minta hari Kamis depan bisa nggak? Oke, Kamis depan ya. Nanti mungkin kalian sambil berdoa tiba-tiba, ih kayaknya nih bagus nih Kak gitu. Sambil jadi oke, ini untuk tugasnya. Jadi deadline-nya Kamis 18 April. Bikin gimana aja kalian maunya gitu. Jadi ini bebas, aku bebasin banget mau kayak gimana, asal relevan gitu. Jadi kita ada pembeda sama yang dulu dan realistis buat kita laksanain biar ketercapaian PI-nya 100%. Nah, untuk pertanyaan lain tentang ini bisa di drop di grup sama, oke, itu kan setelah aku udah bahas itu, ada pertanyaan nggak dari kalian? Sesi tanya jawab dibuka. Kak mau nanya, Ya, ini kan kalau dari Wakah, kalau dari Kahar itu bilangnya konsep Bina Dharma tahun ini kekeluargaan. Nah, tujuannya itu harus tentang kekeluargaan juga kah? oke. Oh iya, konsepnya ya. Konsep yang tahun ini tuh kata Betten itu kekeluargaan dan profesionalitas. Aku baru 15 menit yang lalu aku di WA. Jadi profesionalitas itu ditetapin, tapi profesionalitas ini itu lebih ke GDP. Kamu tahu ke GDP? GPD apa GDP? GDP nggak sih? Gempita Pesona Budaya Oh, GPD GPD, jadinya. GPD. Sorry. Nah, ini untuk, ini kayak GPD ini harus mahasiswa mahasiswa mengikuti itu kayak gitu sih jadinya. Rangkaian GPD. Jadi kayak gitu sih nanti gini ya toolsnya kayak gini. Mana nih ya Grand Design. Nah, ini kita proporsionalitas, kontribusi mahasiswa TPK ITS ini berperan aktif dalam melanjutkan kegiatan mengikuti TPKH. Terus ini nilai strateginya apa ya? Di sini ada sini. Apa ya? Ini mengikuti rangkaian GPD dengan aktif dengan minimal 3 banding 5 acara, kan ada banyak ya acaranya itu ya. Mungkin 3 dari 5 ya cukup, atau mungkin harus semuanya, atau gimana nanti itu untuk profesionalitasnya. Jadi ini kan banyak ya kalau profesionalitas ini ya, ini dulu banyak banget sumpah DEF. Jadi mungkin kita dua aja kayak kontribusi sama kompeten ini kita bisa lihat di staf magang. Iya, staf magang tuh pasti ada. Terus nanti di nilai kecilnya kekeluargaan mungkin bisa lebih dikit juga, 2-2 atau perbandingan 3-2. Jadi kan keluarga lebih banyak, berarti harus mengenal, peduli, dan kompak. Nanti profesionalitasnya itu 2 aja, mungkin biar gak banyak karena timeline PSDM yang benar-benar singkat. Dari sini ada pertanyaan? Oke, berarti kita jadinya buat sesuai konsep kekeluargaan sama profesionalitas itu ya Kak Ya, tujuannya. tujuannya ya, benar-benar. Oke, kasih Kak. Dari yang lain, ada pertanyaan nggak dari tujuannya? Atau dari PR dan lain-lain gitu? Bisa di drop. Oh iya, Des. Aku tuh
Kalau aku sebenarnya ini tuh udah ada template jaras pertanyaan dan juga gininya. Aku tuh pinginnya minggu depan itu antara Sabtu Minggu, Jumat atau Minggu tuh kita jaras ke Kak Adi gitu loh. Kamu siap nggak kira-kira gini pertanyaannya? Berarti Desta nyiapin pertanyaan gitu, Kak. Iya benar, ini kalau kamu buka, ini ya buka. Itu tuh udah ada pertanyaannya gitu loh. Di sini hearing, udah ada rumah hearing. Coba kita buka ya. Gas aja sih, Kak. Jika saja ya sama Kak Adi ya, nanti aku buatin, atau mungkin kalau langsung mungkin di sekitar ITS, jadi bisa aku kasih bentar ya, deadline kalau aman Jumat sudah siap pertanyaan hearing ke Kak Adi, gitu. Nah ini kayak gini hearingnya. Ini contoh hearingnya, nanti ke Kak Adi untuk yang tahun lalu. Terus ke Kak Esta, ke Kak Adi dulu ya baru ke Kak Esta. Kak Adi dulu baru Kak Esta gitu. Aman nggak? Aman, aman. Nanti kalau udah, kamu upload di gini. Kamu upload di sini TK 2024 bagian keperluan jaras. Di upload di sini. Gitu. Yang lain juga gitu ya, kalau udah di upload di sini biar aku bisa lihat juga. Berarti buat pertanyaan aja kan, Kak? Ya benar, itu contohnya di sana sama ya lihat aja gitu. Kalau ada pertanyaan di page aku aja. Oke. Oke, Jumat kan, Kak? iya Jumat. Oke. Jumat depan. Oke, untuk yang KPI lain ini masih harus tunggu bentar. Oke, untuk yang event dicicil aja dulu ya, jangan go. Pokoknya dicicil dulu aja karena em, yang event itu masih lama juga kan TPKHD dan lain-lain tuh masih lama. Tapi cicil aja. Kalau bisa akhir April itu udah ada presentasi mengenai apa yang udah dibuat itu. Oke, itu untuk beberapa ini deadline-nya. Dari yang lain ada pertanyaan? Calling one, calling two, calling three. Oke, jadi teman-teman nggak ada pertanyaan ya teman-teman? Oke, udah 18.45 dan Jiku kan nggak lebih dari 1 jam ya. Ini sudah cepet. Kalau udah ada notulennya kayak gitu cepet, apalagi udah ada docs dan drive-nya. Nah oke, itu aja sebenarnya untuk hari ini biar kalian bisa lanjut tidur dan liburan juga. Em, ya, halo, siapa yang ngomong? Enggak, Kak. Oke, jadi itu dari aku. Tadi itu belum berdoa ya. Aku mau berdoa lagi. Kita berdoa dulu ya. Semoga TP-nya lancar dan TP tahun ini bisa lebih. TK maaf. TBD. TBD tahun ini terutama TK-nya bisa lebih baik dan lancar dalam segala urusannya. Doa dipersilakan. Dapat cukupkan. Jadi untuk tugasnya diingat lagi dan kalau ada hal baru yang ingin disampaikan dibilang di grup aja nanti aku bikin Zoom meetingnya atau kita via chat aja gitu. Oke, itu aja teman-teman dari aku.